Satu citra yang telah begitu melekat dengan Jepara adalah predikatnya sebagai kota ukir. Ukir kayu telah menjadi primadona kota kelahiran Raden Ajeng Kartini ini, dan bahkan belum ada kota lain yang layak disebut sepadan dengan Jepara untuk industri kerajinan ukir. Adakah sejarah yang melatar belakangi perkembangan ukir di Jepara? Sejarah ukir di Jepara tentu tak bisa lepas dari eksistensi Ratu Kalinyamat itu sendiri. Lebih tepatnya adalah Sultan Hadirinnya. Pangeran Thoyib, nama kecil Sultan Hadirin, berasal dari Aceh. Ia berguru ke negeri Cina daratan, dan di sana ia diangkat menjadi anak oleh dua orang ahli dalam strategi perang, yaitu Tai Ling Sing dan Ji Wei Guan. Kebetulan Tai Ling Sing dan Ji Wei Guan ini adalah kakak beradik, dan dua orang ini adalah ahli strategi perang di sana. Setelah cukup berguru di Cina daratan, Pangeran Thoyib pulang ke negeri asalnya. Akan tetapi, dalam perjalanan, ia bersama 4 perahu yang memuat periuk dari dinasti Yuan terdampar di perairan bernama Jungporo di kala itu. Baru saja hendak menginjakkan kakinya, ia mendengar ada sayembara yang diselenggarakan oleh Retno Kencono. Barang siapa yang bisa mengalahkan saya, kalau perempuan akan diaku sebagai saudara kandung, kalau laki-laki akan dijadikan suaminya. Pangeran Thoyib pun mengikuti sayembara tersebut. Ia memenangkan sayembara, kemudian mereka pun menikah. Pangeran Thoyib menjadi sultan dengan nama Sultan Hadirin, dan Retno Kencono menjadi ratu dengan julukan Ratu Kalinyamat. Kemudian di Cina daratan, tempat Pangeran Thoyib dulu berguru, terjadi perang besar. Nah, di saat itulah kedua ayah angkat tadi berpikir atau teringat putra angkatnya Pangeran Thoyib, dicarilah, dicari. Setelah lama perjalanan bertemulah di Jepara. Karena mereka sama-sama ahli strategi perang, maka Sultan Hadirin menyarankan kepada Tai Ling Sing untuk menjadi penasihat perang Sunan Kudus. Sedangkan Ji Wei Guan dipilih menjadi patih di Jepara. Selama menjadi patih di Jepara, Ji Wei Guan memahat awalnya di Batu Putih. Beliau ahli mahat di Batu Putih. Di Batu Putih, akhirnya dia dijuluki Patih Sungging Badar Duung. Keahlian memahat oleh Ji Wei Guan atau Sungging Badar Duung itu dikembangkan ke perabotan-perabotan rumah tangga mereka di Kesultanan itu, atau di kerajaan di Keraton Kalinyamat itu. Dan kegiatan tersebut mulai ditiru oleh masyarakat Jepara hingga sekarang. Ukir adalah kehidupan, sumber daya kehidupan dari masyarakat Jepara. Seni rupa yang dituangkan dalam bentuk ke medium kayu atau batu atau semacamnya. Para pengukir Jepara pandai menyesuaikan diri dengan gaya ukiran baru. Mereka tidak hanya membuat gaya ukiran khas Jepara saja, tapi juga gaya ukiran lainnya yang tak kalah menarik. Media yang digunakan pun beragam, mulai dari kayu, batu, tembaga, kuningan, besi, monel, dan sandal. Sandal ukir saat ini sedang menjadi tren di kalangan masyarakat Jepara. Sosok yang menjadi pemrakarsa kerajinan ini adalah Muhammad Nur Famaid, seorang pemuda berumur 22 tahun. Di bengkel kerjanya yang terletak di Desa Jambu Timur RT 08 RW 01, Nur
Fawaid mengerjakan sandal ukir pesanan dari berbagai kalangan masyarakat. Jadi awalnya dulu itu saya itu pernah mondok di sebuah pondok pesantren di Mantingan, namanya itu Pondok Pesantren Nur Huda yang diasuh oleh almarhum Kyai Haji Muhammad Tindakteroni. Nah, dulunya itu ada sebuah keunikan pas saat saya masuk ke pondok pesantren kan, sandal kok bagus gitu loh, keren-keren, ada ukirannya. Nah, mulai dari situ saya ada inisiatif lah. Karena nilai seni dan keunikannya yang cukup tinggi, kerajinan sandal ukir diharapkan mampu menjadi salah satu ikon cenderamata khas Jepara. Raden Ajeng Kartini berperan besar dalam pengembangan seni ukir di Jepara. Melihat kehidupan para pengrajin tak beranjak dari kemiskinan, ia bertekad mengangkat derajat mereka. Raden Ajeng Kartini meminta para pengrajin untuk membuat berbagai macam jenis karya ukiran. Barang-barang ini kemudian dijual oleh Raden Ajeng Kartini ke Semarang dan Batavia, sehingga akhirnya keahlian masyarakat Jepara dalam mengukir mulai dikenal. Peran Kartini dalam industri kreatif kalau dalam hal ini tentu tidak lepas dari bagaimana Kartini dulu mensupport, memberikan semangat, mendidik, kemudian menempa wanita Indonesia. Kartini adalah salah satu pahlawan emansipasi daripada wanita Indonesia yang mengembangkan ukir, khususnya ukir Jepara. Raden Ajeng Kartini juga memperkenalkan seni ukir Jepara ke luar negeri. Caranya dengan memberikan souvenir berupa kerajinan ukir kepada sahabatnya yang berada di luar negeri. Akibatnya ukir semakin berkembang dan pesanan terus berdatangan. Untuk menunjang perkembangan ukir Jepara yang telah dirintis oleh Raden Ajeng Kartini, pada tahun 1929 timbul gagasan dari beberapa orang pribumi untuk mendirikan sekolah kejuruan. Ambaskul, kemudian ST, ya. Di situ banyak sekali generasi muda yang belajar di ST yang sekarang SMP Negeri 6 Jepara untuk memperdalam tentang ukiran, baik desainnya maupun praktek mengukirnya. Saat ini, di lokasi yang dahulu Sekolah Menengah Industri Kerajinan Negeri telah berdiri dengan megah SMP Negeri 6 Jepara. Generasi muda, khususnya masyarakat Jepara, pelajar, untuk bisa meningkatkan sejarah ukir yang ada di Jepara ini sehingga tidak punah, tidak hilang begitu saja, tetapi masih ada regenerasi, ya, regenerasi daripada ukir Jepara, sehingga diharapkan ukir Jepara ini betul-betul tetap eksis, baik di tingkat daerah sampai ke tingkat internasional.